Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ista'iddu. Boleh. Dirapikan dulu bentukannya, barisannya. Akang itu hijabnya digeser kembali. Baik, fokus ya. Lihat sekitar, sebutkan 4 benda di sini dalam waktu 5 detik. Fokus. Mohon coba di sini. Apa? Sebutkan 4 hal yang teteh dengar hari ini. Saat ini dalam waktu 5 detik. Apa yang didengar? Suara apa? Anak-anak saja? 4 hal. Speaker. Apa yang dirasakan? Lapar. Capek, hardang. Yang maju lagi. Tahu boleh maju. Maju lagi boleh. Sudah? Sudah bisa fokus? Sudah? Minumnya sudah? Alhamdulillah. Makannya sudah? Sok. Kalau belum makan deh terus. Sayapkeun. Baik, Kata Ibu, kita akan melanjutkan materi tentang penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Gitu, ya. Di pekan 2 pekan ke belakang, ada yang tahu sampai mana materinya? Tawakal. Definisi dari tawakal. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbal. Baik, tawakal kata Sa'id bin Jubair. Nah, ini kata salafus sholih yang bernama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Beliau mengatakan bahwa tawakal itu keseluruhan iman. Kata siapa? Sa'id bin Jubair. Tawakal itu keseluruhan iman. Kemudian masih kata Sa'id, mewujudkan tawakal bukan berarti meniadakan ikhtiar. Karena tawakal itu bentuk ketaatan dan ikhtiar ini bentuk sunnah Rasul. Ulangi. Karena tawakal ini bentuk ketaatan atau bentuk pewujudan ketaatan kepada Allah, tawakal. Sedangkan ikhtiar ini sunnahnya. Yang sunnah teh tahu kan teteh? Yang dilakukan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Rasul. Yang Nabi teh Rasulullah SAW Muhammad. Kemudian yang disetujui oleh Rasul itu sunnahnya. Perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Jadi ikhtiar ini bentuk apa yang dicontohkan oleh Rasul. Kemudian kata Sahal. Nah, ini ada yang namanya juga Sahal. Disebutkan tidak melakukan ikhtiar, hanya modal tawakal, maka dianggap cacat dalam syariat atau hukum. Ulangi. Jadi kita tawakal tapi tidak ikhtiar, tidak mengadakan ikhtiar, itu dianggap cacat atau syariat, cacat dalam syariat atau dalam
hukum. Sedangkan jika kita mengandalkan ikhtiar tanpa tawakal, itu cacat dalam tauhid. Harus tuh. Bisa. Kalau kita ulangi apa? Jadi gini, kita modal tawakal tapi tidak ikhtiar, itu cacat hukum, cacat syariat, tidak sesuai dengan syariat. Tapi kita modalnya usaha atau ikhtiar tapi tidak juga bertawakal, yang cacatnya adalah tauhidnya, akidahnya. Jadi harus gimana? Harus dua-duanya. Tawakal urusan hati, ikhtiar urusan badan. Kalaupun usaha kita itu dapat, berarti itu atas izin Allah. Ada yang mengatakan gini, Teteh, menurut Teteh Ibu betul tidak? Alhamdulillah ya, ada usaha mah tidak mengkhianati hasil. Kira-kira sesuai nggak dengan yang dikatakan oleh Sahal dan Sa'id bin Jubair ini? Ayo, kira-kira sesuai dengan tidak? Alhamdulillah ya, usaha mah tidak akan mengkhianati hasil. Menurut Teteh Ibu gimana? Sesuai tidak? Tidak, karena cacat secara tauhid, karena hanya mengandalkan usaha. Alhamdulillah ya, usaha mah tidak akan mengkhianati hasil. Kalau Allah tidak mengizinkan gimana? Bisa tidak? Walaupun usaha kita juga jor-joran. Udah ya? Maka orang-orang yang mengatakan alhamdulillah ya, usaha mah tidak akan mengkhianati hasil. Apakah hatinya tidak berubah tuh? Apakah hatinya akan ada ujub nggak kira-kira? Berarti hatinya sudah dapat penyakit ujub, penyakit hati. Harus digimanakan kalau udah ada penyakit hati? Harus ditazkiyatun nafs kembali, harus ditaskiyah kembali, harus disucikan kembali, supaya benih-benih ujub ini hilang. Kemarin sudah belajar ya, kalau ujub dipelihara, ujubnya jadi, kalau ujub dipelihara, ujungnya jadi takabur, sombong. Kalau sudah ada penyakit sombong, relate gak dengan hadis ini? Tidak ada masuk surga yang di hatinya ada kesombongan walau sebesar biji zarah. Penyakit hati yang berasal dari ujub akan melahirkan sombong, dan sombong menghalangi kita dari masuk surga. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan perasaan yang halus ini. Harus sering diintrospeksi. Apakah kita mengikhtiarkan ini karena percaya pada janji Allah, kalau ini pasti akan dapat, kalau atas izin Allah, tapi nggak mungkin dapat kalau kita nggak ikhtiar. Jadi tenang tuh hati kita ya. Nah, sekarang kita akan mendeteksi amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba dapat diklasifikasikan jadi 3 macam. Amalan seseorang dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam.